Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum? Sabahul khair. Ahlan wa sahlan. Ayumadatil an. Nah, anak-anak sekalian, di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang salah satu daripada tauhid yang kita pelajari. Setelah kita belajar tentang tauhid rububiyah, bahwa kita seorang muslim meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur, Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang menolak mudarat, Allah yang menghidupkan, dan Allah yang mematikan. Selanjutnya kita belajar tentang tauhid uluhiyah, di mana kalau kita sudah meyakini bahwa Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, kita berkeyakinan bahwa Allah lah yang harus kita sembah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaklah dalam kehidupan ini beribadah harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang kemarin kita belajar tentang tauhid asma wa sifat, dan sekarang kita akan membahas tentang buahnya, thamarat atau manfaat daripada tauhid asma wa sifat. Dengan tauhid asma wa sifat itu kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid asma wa sifat itu kita bisa berzikir, dan itu adalah zikir yang paling utama di dalam doa-doa kita. Kemudian kita juga menambah keyakinan ketika kita berdoa, dan tentunya semuanya berujung kepada kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Anak-anakku sekalian, yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi yang pantas bagi keagungan dirinya. Sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang sudah pernah kita pelajari, As-Sami, Al-Basir. Demikian anak-anak sekalian. Kemudian sehingga Allah tidak boleh disebut dengan nama yang tidak dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Sebutan nama Allah itu adalah indah, dan semua sifat Allah itu adalah terpuji. Salah kalau Allah kemudian Maha Pendendam. Nah, itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengan menyebut Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang mulia merupakan bentuk zikir yang paling utama. Ya Rahman, Ya Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, itu ya, zikir yang paling baik. Kemudian anak sekalian, menambahkan keyakinan ketika kita berdoa. Yang pertama, doa dipanjatkan dengan menyebut nama dan sifat Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, gitu ya. Atau Ya Razak, berilah kami rezeki, Ya Alim, berilah kami ilmu. Demikian anak-anak sekalian, sehingga kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang Maha mendengar, As-Sami'ud Du'a, akan mengabulkan doa-doa kita apabila disebut dengan namanya. Yang keempat pastinya adalah memperoleh kebahagiaan di dunia, ya, salah ketik ini, di dunia dan di akhirat. Ya, hamba yang mengenal Allah, benar-benar mentauhidkan Allah dalam seluruh asma dan sifatnya, akan menjadikan Allah sebagai tujuan dalam ibadahnya. Tidak lagi beribadah kepada makhluk, tapi beribadah kepada Khalik
yang maha kuat, yang maha agung, yang maha segalanya, sehingga dia akan mengikuti aturan Allah, dan aturan Allah itu adalah al-Islam, sehingga kita mengikuti dinul Islam, bagaimana mengatur diri dengan Islam, bagaimana mengatur kehidupan kita dengan Islam, mengatur pakaian kita dengan Islam, cara makan minum kita dengan aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, dengan demikian manusia akan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian yang Ustaz Hamzah sampaikan. Kemudian kalian kerjakan soal di Google Form yang Ustaz tautkan ya. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Sampai jumpa. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum.